Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wa'ada man imtasala amrahu bisawabihi wa jannatihi wa au'ada man khalaqahu binarihi wa nikmatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah man tamassaka biha ba'da liwa'di wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyun khassahu ta'ala bittiba'i. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Shadaqallahul azim. Fadilatul asatidz wal muallimin, segenap para asatidzah, para orang tua, para jamaah, para bapak dan ibu-ibu Masjid Jami'at Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita Mukarram Ustaz Haji Muhammad Ali, Ketua DKM Masjid Jami'at Taqwa Bapak Haji Abdul Razak, orang tua kita yang baru saja memimpin sholat kita secara berjamaah, Mukarram Bapak Haji Abdul Razak di Masjid, juga Bapak Haji Nursi Jaman, Bapak Haji Sutikno, dan juga segenap para orang tua lainnya. Mudah-mudahan segenap para guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bulan suci Ramadan itu kan selama 1 bulan penuh, betul ya? 1 bulan penuh ini pelaksanaan ibadah puasa Ramadan dibagi 3 fase. Pertama, fase rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, yang alhamdulillah telah kita selesaikan 10 hari yang lalu. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita, sholat sunnah tarawih kita, sedekah-sedekah yang kita keluarkan, dan qiraatul Quran kita di 10 hari pertama yang sudah meninggalkan kita, mudah-mudahan berada di bawah rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kan nggak dipungkiri, sadar nggak sadar, kalau orang melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh dan diikuti dengan sholat sunnah tarawih pada malam harinya, kalau tarawihnya nggak bolong-bolong, itu seperti kita lagi mendapatkan, ingin mengejar tiket masuk surga. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kira-kira pengen masuk surga kan? Bapak-bapak pengen masuk surga? Pengen. Masuk surga ada kuncinya, ada tiketnya. Kalau dalam Al-Quran, orang yang akan menjadi ashabul jannah, penghuni surga itu yang pertama alladzina amanu, yaitu orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada orang masuk surga tapi dia nggak beriman kepada Allah, dia kafir. Ada nggak orang kafir masuk surga? Nggak ada. Yang masuk surga itu syarat pertama alladzina amanu, yang benar-benar beriman kepada Allah. Cuman ternyata nggak cukup dengan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Kalau keimanan, keyakinan kita itu tidak dibarengi dengan amal soleh. Nah, amal soleh itu bagian dari syarat kedua orang yang akan menjadi ashabul jannah, penghuni surga. Mudah-mudahan kita semua penghuni surga nih ya. Amin ya rabbal. Bukti bahwa keimanan kita, amal soleh kita itu di bulan Ramadan, Pak. Di bulan Ramadan sebulan penuh, pertama kita ingin ngambil tiket pertama kasih sayang Allah yang baru saja meninggalkan kita. Ada orang ahli ibadah, sembahyangnya rajin, ngajinya rajin, sedekahnya rajin, silaturahimnya juga rajin.
Begitu meninggal dunia, orang yang amal solehnya bagus, ketika meninggal Allah perintahkan kepada malaikat. Kata Allah kepada malaikat, hai malaikat, kesimpulan yang rajin ibadah selama hidup di dunia, suruh dia masuk surga karena kasih sayangku, karena rahmatku. Akhirnya malaikat nyampaikan pesan Allah kepada orang tersebut. Kata malaikat, ya fulan, hai fulan, aku mendapatkan perintah dari Allah agar engkau itu masuk surga karena rahmat Allah. Mau gak kira-kira? Orang ini gak mau. Begitu disuruh masuk surga karena rahmat Allah, kata orang ini, saya gak akan mau masuk surga kalau cuma karena rahmat Allah. Kalau begitu bagaimana ibadah sholat saya yang rajin selama di dunia? Bagaimana puasa saya? Bagaimana haji saya? Bagaimana pahala umroh saya? Bagaimana pahala sedekah saya? Ini orang ada sombong dengan ibadahnya. Ada nggak orang yang sombong sama ibadahnya, Pak? Hah? Di sini ada? Nggak ada di sini. Jadi orang yang sombong dengan ibadahnya, nanti ketika disuruh masuk surga, dia nggak mau masuk surga karena rahmat Allah. Dia pengennya masuk surga karena sholatnya. Dia pengen masuk surga karena sedekahnya. Dia pengen masuk surga karena terawihnya. Dia pengen masuk surga karena imannya. Karena dia nggak mau, Allah perintahkan lagi kepada malaikat. Malaikat, kalau begitu kalau dia nggak mau masuk surga karena rahmat Allah, pindahin, suruh dia masuk neraka karena godokku, karena murkaku, kata Allah. Alhamdulillah, summa. Makanya orang yang rajin ibadah tetap berharap kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita yang 10 hari kemarin itu yang pasal rahmat Allah, mudah-mudahan ibadah puasa kita itu berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua, tiketnya kita juga minta ampunan Allah. Ini malam ke-11. Ini pasal ampunan Allah, maghfirahnya Allah. Di antara keutamaan salat sunnah tarawih di malam ke-11 ini, ya khruju minad dunya kayaumi wulida min batni ummi. Orang yang masih bisa melaksanakan salat sunnah tarawih pada malam ke-11 ini, ketika dia meninggalkan alam dunia, itu seperti bayi yang baru dilahirkan, bayi yang baru keluar dari perut ibunya, berarti bersih dari dosa-dosa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di 11 hari ini insya Allah besok kita laksanakan dengan panjang umur. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, terkhusus di hari ke-11 besok dan sampai hari ke-20 insya Allah, mudah-mudahan tetap ibadah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Memang berat, memang sulit. Udah malam ke-11, udah semakin tengah-tengah Ramadan, semakin tengah-tengah juga jamaahnya. Tapi nggak usah kecil hati. Orang yang masih bisa melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-11 dan seterusnya, insya Allah adalah orang-orang pilihan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ashabul jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan amal ibadah puasa kita di 10 hari yang pertama kemarin senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma